Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap semangat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, meskipun kita masih melaksanakan PJJ, belajar dari rumah, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar ya. Siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Nah, tentunya yang namanya ikatan itu kita tidak asing. Dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita mendengar, membaca ikatan. Nah, tetapi kalau ikatan kimia bagaimana? Kita lihat dulu. Ikatan dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya apa? Ya, tali yang diikat antar tali. Tujuannya apa? Biar panjang, biar lebih kuat. Kemudian ada juga ikatan kekeluargaan. Apa tujuan ikatan kekeluargaan? Agar silaturahim antar keluarga itu menjadi semakin erat. Ada juga kalian mengenal istilah ikatan alumni, ikatan cinta, dan masih banyak sekali jenis-jenis ikatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ikatan itu mempunyai tujuan masing-masing. Yang jelas tujuannya adalah untuk stabil. Sama halnya di kimia. Di dalam kimia kalian sudah mengenal banyak sekali jenis unsur. Nah, ternyata unsur-unsur yang jumlahnya banyak itu tidak stabil. Kenapa? Karena unsur yang stabil adalah yang memiliki elektron valensi 2 atau 8. Apabila belum memiliki elektron valensi 2 atau 8, maka dia tidak stabil. Bagaimana sih kalau yang namanya orang tidak stabil? Yang namanya orang tidak stabil itu kan berarti labil, gampang terpengaruh, ke kanan, ke kiri, ikut saja. Jadi tidak punya prinsip, sehingga harus stabil. Nah, karena di dalam kimia banyak unsur-unsur yang tidak stabil, kita bisa bayangkan kalau dia tidak stabil, maka akan sangat mudah membentuk molekul baru karena dia berikatan. Tetapi cara berikatannya tidak asal. Suatu ikatan yang dibentuk tanpa komitmen maka akan rapuh. Nah, kalau sudah punya komitmen maka ikatan itu akan kuat. Di dalam kimia, ikatan itu ditujukan atau bertujuan untuk stabil, yaitu memiliki elektron valensi 2 atau 8. Sehingga unsur yang belum memiliki elektron valensi 2 atau 8, dia akan berusaha sehingga mencapai kestabilan. Dilakukan dengan cara berikatan yang kita sebut sebagai ikatan kimia. Baik, jenis ikatan kimia yang pertama adalah ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk akibat gaya tarik listrik atau gaya Coulomb antara ion yang berbeda. Nah, di sini ikatan ion itu juga dikenal sebagai ikatan elektrovalen. Pada ikatan ion ini terjadi serah terima elektron. Jadi ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Misalnya kalau di kehidupan kita sehari-hari ada korban banjir, maka ada yang menyumbang, berarti memberikan, sementara si korban ada yang menerima. Jadi ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Hanya yang diserahkan pada ikatan ion ini adalah elektron. Ya, sekali lagi, yang diserahkan dan diterima adalah elektron. Nah, tentunya yang menyerahkan berarti kelebihan, yang menerima adalah yang kekurangan elektron. Ingat bahwa
Tadi tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan. Nah, pada umumnya unsur-unsur yang membentuk ikatan ion adalah unsur logam, yaitu golongan 1A dan 2A, dengan unsur non-logam pada golongan 6A dan 7A. Tentunya kalian masih ingat tentang periode dan golongan. Sebagai contoh, di sini saya berikan adalah ikatan yang terjadi antara Na dengan Cl. Na yang memiliki konfigurasi elektron 281, berarti Na belum stabil ya, karena elektron valensinya adalah 1. Agar stabil, dia akan lebih cenderung melepas 1 elektron. Nah, tentunya pasangannya adalah menerima. Kita lihat Cl. Cl ini memiliki elektron valensi 7 dengan konfigurasi elektron 287. Jadi elektron valensinya adalah 7. Cl yang memiliki elektron valensi 7, dia belum stabil. Na yang memiliki elektron 1, dia juga belum stabil. Agar stabil, maka Na akan melepas 1 elektron sehingga memiliki konfigurasi 28. Sedangkan Cl yang tadi memiliki konfigurasi 287 akan menangkap 1 elektron dari Na sehingga menjadi konfigurasi elektronnya adalah 288. Karena Na melepas 1 elektron, artinya Na itu akan kehilangan 1 elektron sehingga menjadi bermuatan positif. Sementara Cl akan menangkap 1 elektron sehingga dia akan kelebihan elektron, maka Cl akan menjadi bermuatan negatif. Kita lihat gambar berikut. Di sini unsur yang mudah membentuk ikatan ion, tadi kita contohkan adalah Na dengan Cl. Baik, ikatan yang kedua adalah ikatan kovalen. Berbeda dengan ikatan ion, kalau ikatan ion itu ada serah terima elektron, kalau pada ikatan kovalen adalah digunakan secara bersama-sama. Misalnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, sekolah kok sering terlambat? Kenapa? Angkotnya ngetem. Yang satu lagi, sekolah sering terlambat juga. Kenapa? Jalan kaki. Ya, udahlah, biar stabil, biar kita tidak terlambat sampai sekolah, kita patungan yuk. Patungan apa? Saya beli motor, kamu beli bensin. Nah, berarti di situ ada kerjasama di mana menggunakan fasilitas secara bersama-sama. Nah, di sini artinya terjadi penggabungan yang pada akhirnya akan digunakan berbarengan. Contohnya adalah ikatan yang terjadi antara Cl dengan Cl sehingga membentuk Cl2. Kita tahu bahwa Cl itu memiliki elektron valensi 7 ya. Di sini saya gambarkan dengan
titik merah, bukan titik ya, bulatan besar ini, bulatan merah untuk Cl yang pertama. Kemudian untuk Cl yang kedua saya gambarkan dengan bulatan berwarna biru. Karena di sini valensinya 7, berarti kan belum stabil nih. Agar stabil bagaimana? Butuh 1. Cl yang merah juga sama, elektron valensinya 7. Agar stabil bagaimana? Kita butuh 1. Ya sudah, kita melakukan ikatan saja. Saling mendekat, jadi 1 dari Cl yang biru, 1 dari Cl yang merah, nanti digunakan secara bersama-sama. Kita lihat. Oke. Ya. Begitu mendekat, maka Cl yang biru menjadi dikelilingi oleh 8 elektron. 1 dari yang merah, 7 yang biru. Demikian pun yang terjadi pada Cl yang merah. Sekarang dikelilingi oleh 8 elektron. 1 dari yang biru, 7 dari yang merah. Stabil nih dua-duanya. Nah, akhirnya masing-masing atom sudah stabil ya. Dikelilingi oleh 8, dikelilingi 8. Di sini terlihat ada 1 pasang elektron. 1 dari yang biru, 1 elektron dari yang merah. Jadi ini adalah 1 pasang. Ini adalah pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron yang digunakan untuk saling berikatan sehingga masing-masing atom ini menjadi stabil. Karena ada 1 pasang elektron ikatan, maka ini adalah kita sebut sebagai ikatan tunggal. Ikatan kovalen tunggal. Kovalennya karena terjadi pemakaian pasangan elektron. Tunggalnya karena di sini terdapat 1 pasang elektron ikatan. Sehingga ikatan antara Cl dengan Cl karena ada 1 pasang elektron yang digunakan untuk berikatan, ini kita notasikan dengan 1 strip. Nah, di sini 1 strip. Artinya di sini adalah 1 pasangan elektron ikatan. Sehingga membentuk Cl yang jumlahnya 2. Ini adalah molekul Cl2. Bagaimana dengan ikatan yang terjadi pada pembentukan antara atom oksigen dengan oksigen? Kita lihat, oksigen memiliki 6 elektron valensi. Berarti kalau untuk stabil kurang berapa elektron? Kurang 2 ya. Baik yang hijau maupun yang ungu ini kurang 2 elektron untuk menjadi stabil. Sehingga bagaimana? Kita dekatkan saja hijau dari yang kiri dengan ungu dari yang kanan. Kita dekatkan sehingga akan membentuk seperti ini. Ya. Ini baru 1. 1 lagi. Nah, maka oksigen yang ungu tadi sekarang sudah mempunyai 8 elektron. 6 dari yang ungu, 2 dari yang hijau. Demikian juga yang hijau. 6 dari yang hijau, 2 dari yang ungu. Sehingga masing-masing atom sudah stabil. Nah, di sini terlihat jelas perbedaannya. Kalau pada Cl tadi hanya ada 1 pasang, tetapi pada oksigen ini terdapat 2 pasang. Berarti ini adalah pasangan elektron ikatan yang kita lihat ada 2. Jadi ikatan pada oksigen ada 2 pasangan elektron ikatan. Kalau Cl dengan Cl yang tadi hanya 1 pasang. Nah, sehingga kita tuliskan karena ada 2,
pasang elektron ikatan, maka di sini pun 2 pasang elektron ikatan ini kita tuliskan menggunakan 2 strip ya. Seperti ini, sehingga O pasangan elektron ikatan yang pertama, yang kedua, jadi ada 2. O dengan O akan membentuk molekul O2. Bedanya, pada molekul O2 ini adalah ikatan rangkap 2, karena ada 2 pasang elektron ikatan. Sementara pada Cl dengan Cl tadi, pasangan elektronnya adalah tunggal. Nah, baik, seperti itu. Saya rasa cukup jelas. Nanti kalian bisa menambah lagi referensi untuk belajar tentang ikatan ion dan tentang ikatan kovalen. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan membahas tentang ikatan koordinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.